Di zaman sekarang ini, krisis karakter di negara kita semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari generasi muda sekarang mengikuti budaya dari luar negeri tanpa dapat mengkaji mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemajuan teknologi yang begitu pesat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter siswa. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik perlu menerapkan budaya positif pada siswa di lingkungan sekolah, agar nantinya mereka lebih selektif menyaring dampak negatif dari luar negeri. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini di sekolah. Budaya positif tersebut berisi tentang kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama warga kelas atau sekolah dan dijalankan dalam waktu kurun tertentu, memperhatikan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang terdapat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menanamkan budaya positif di sekolah, guru memiliki peran sentral, yaitu peran posisi kontrol. Guru sebagai manajer dalam menerapkan budaya positif. Guru juga berperan sebagai motivator dan inspirator dalam menumbuhkan budaya positif, sehingga nantinya guru menjadi ing ngarso sung tulodo dan bisa menjadi agen transformasi perubahan untuk mewujudkan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dalam menciptakan budaya positif, guru harus bekerjasama dengan warga sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah, teman sejawat, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan masyarakat dalam menjalankan budaya positif dapat menciptakan karakter siswa yang memiliki nilai-nilai pelajar Pancasila. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada siswa. Saya juga mengimbaskan pada teman sejawat di sekolah, mengomunikasikan dengan kepala sekolah yang berkaitan dengan melibatkan siswa dan teman sejawat di sekolah. Mengingat begitu pentingnya budaya positif di sekolah, sebagai calon guru penggerak saya harus mengambil langkah ke arah perubahan yang lebih baik. Sebagai aktualisasi dari pengimbasan tersebut, dibuatlah komunitas untuk gerbang salam untuk menyambut siswa di gerbang masuk sekolah, komunitas musyawarah guru mata pelajaran untuk mempermudah komunikasi tentang nilai budaya positif di kelas. Di samping itu, komunitas ini bertujuan untuk pengimbasan tentang visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan siswa yang mandiri dan kreatif serta inovasi dalam pembelajaran. Mendidik dan melatih siswa untuk melakukan pembiasaan positif di sekolah, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri murid, aspirasi pikiran dan pendapat melalui kesepakatan kelas, mengembangkan inisiatif yang baik pada siswa, dan menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri ataupun orang lain. Diharapkan penerapan nilai budaya positif dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun di rumah dan masyarakat. Mematuhi tata tertib sekolah, mewujudkan siswa yang berkarakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia sebagai implementasi budaya positif di sekolah. Rincian aksi nyata yang dilakukan. Pertama, meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan sejawat di SMKN 1 Sampang. Yang ketiga, mengenalkan budaya positif, membuat kesepakatan kelas, membimbing aksi nyata budaya positif. Yang keempat, yaitu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di SMKN Negeri 1 Sampang. Salah satu hasil nyata yang saya lakukan yaitu kegiatan aksi nyata melalui kesepakatan kelas, membuat siswa lebih percaya diri karena menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di kelasnya. Teman sejawat di sekolah terlihat antusias ingin membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada murid. Faktor pendukung dalam hal ini dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat,
orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Kreativitas siswa dapat tersalurkan, sarana dan prasarana sangat memadai dan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan sehingga menjadi budaya yang positif di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat SMKN Negeri 1 Sampang. Perbedaan karakter siswa yang beraneka ragam atau heterogen, adaptasi dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru atau merubah konsep pola pikir sehingga membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Setelah menerapkan budaya positif di sekolah dan di kelas, rencana perbaikan di masa yang akan datang yaitu pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023 saya ingin membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak di kelas saya. Saya ingin menerapkan budaya positif, merdeka belajar, dan ilmu yang saya dapat dari program guru penggerak ini untuk pengembangan sekolah menjadi lebih baik. Nanti silakan ditempelkan di papan yang warna putih ini ya. Silakan ditempel di sini ya. Apa yang kamu inginkan pada saat pelajaran pendidikan dan suatu olahraga dan kesehatan. Ya silakan bersama-sama. Lanjut. Modul 1.4 mengenai budaya positif, saya mulai memahami konsep budaya positif yang berpihak pada murid. Saya melakukan refleksi diri terkait apa yang sudah saya lakukan. Saya melakukan diskusi dengan teman sejawat terkait perbaikan. Saya melakukan perbaikan dalam menciptakan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bakarsum dari kelas 11 AKL 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat bersama dengan Bapak Yusuf. Kesepakatan ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus dilaksanakan oleh setiap warga kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuatnya kesepakatan ini yaitu terciptanya kelas yang nyaman, menyenangkan, dan penuh rasa kekeluargaan. Dan kedepannya, melalui penerapan kesepakatan kelas ini, saya yakin akan semakin banyak budaya-budaya positif lainnya yang tercipta di sekolah kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauli Salma Rizkia, saya dari kelas 11 Akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat dengan Bapak Yusuf. Kesepakatan kelas ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus diterapkan oleh setiap warga kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuatnya kesepakatan ini yaitu terciptanya kelas yang disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai satu sama lain. Dan kesempatan inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai contoh berperilaku positif di lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Yusuf Wibisono, MPD Guru PJOK SMKN Negeri 1 Sampang. Akan memberikan testimoni kegiatan budaya positif guru penggerak pada tanggal 11 November tahun 2022. Kegiatan tersebut pertama bertujuan menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif.
Yang berikutnya kedua, memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Materi yang disampaikan diantaranya yang pertama yaitu keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi. Yang terakhir ketiga yaitu segitiga restitusi. Materinya adalah keyakinan kelas memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan dan arah tujuan sebuah kelas menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan atau konflik di dalam kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan, siswa diharapkan memiliki motivasi dari dalam diri untuk mengikuti serangkaian peraturan kelas. Materi yang kedua adalah posisi kontrol. Terdapat 5 kontrol yang bisa dilakukan oleh guru dalam upaya pendampingan terhadap siswa, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang rasa bersalah, teman dan pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Tujuan akhir dari 5 kontrol seorang guru atau sebagai manajer artinya guru dapat memposisikan diri sebagai mentor untuk berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya diri sendiri terhadap perilakunya. Yang berikutnya yaitu mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan sendiri. Pencapaian dari posisi manajer ini diposisikan insya Allah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, yang merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, aman, dan lebih baik dari sebelumnya. Berikutnya yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sendiri adalah bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi merupakan menciptakan kondisi untuk murid supaya dapat memperbaiki kesalahan mereka dan pada akhirnya dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan mandiri. Demikian testimoni dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia.